Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, kita nyanyikan lagu pujian, kuduskan tempat ini untuk Roh-Mu bekerja. Dalam segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua, dan Roh Kudus membimbing kami semua. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu saya selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Eni. Selamat malam, mari kita mulai persekutuan doa keluarga kita. Kita akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, kita amin. Dan kita akan pujian yang pertama, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kuratakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan
yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku Kasih rasakan, setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Kau terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas berkat-berkat yang sangat nikmat Tuhan. Itu semua dari Bapa yang memberikan kami kekuatan kesehatan ya Tuhan. Setiap hari yang kami butuhkan Tuhan, Engkau selalu melindungi kami. Bapa, kami kembali lagi dalam persekutuan Isbat doa ini dalam keluarga kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan akan kesalahan kami, ucapan kami, perkataan kami, dosa-dosa kami. Tuhan selalu menolong kehidupan kami, apapun pekerjaan kami yang saya rasakan. Tuhan berlindung itu Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan campur, Tuhan berkati, melindungi kami setiap langkah kami. Bapa yang di surga, kami percaya dengan kuasa-Mu, Tuhan selalu melindungi, melangkah, memberkati kami. Apa yang kami kerjakan dari pagi sampai malam, Bapa, pada malam ini Tuhan, kami akan memuji, memuliakan, menyembah di tempat ini, di rumah ini. Sehingga kami Tuhan, Haleluya. berkati rumah ini, setiap pintu rumah kami ini Tuhan, Engkau selalu mengirim malaikat-malaikat Haleluya. menjaga Terpuji kami bersyukur kepada-Mu Tuhan di malam hari ini. Kami percaya dengan kuasa-Mu, kami akan terus memuji menyembah-Mu. Terima kasih kami siap memuji menyembah di tempat ini, dan Tuhan hadir Tuhan bersama kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Kita akan lanjutkan
Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa mengasihiku, tak memandang penuh dari Bapa. Tetesan air mata tak kau inginkan berjalan sendiri. Aku yang baik. Kita ulangi dari awal sekali lagi. Engkau Bapa yang mengasihiku, pandang tentukan rupa mengasihiku dengan sepenuh hati. Bagai raja wali, atasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Aku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengabdi tetesan
berjalan sendirian. Ku yang baik, Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Oh, Bapakku yang baik, ku yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah ke nama-Mu ya Tuhan, kami mengagungkan Engkau ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi-Mu ya Bapa, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami meninggikan Engkau Bapa, kami memuliakan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya,
dekat padamu. Mengejar hadirmu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Setiap kataku, kau pun menunggu. Mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Semua
Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevon Malkuto Leolam Baet. Haleluya. Diberkatilah Engkau ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Bila kita kasih Bapa Elohim kita dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, seperti kita juga mengasihi sesama manusia, seperti juga kita mengasihi diri kita sendiri. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan malam hari ini kami boleh kembali berkumpul, memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau ya Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan dan kekurangan kami yang kami sengaja maupun tidak yang telah kami lakukan dalam seminggu ini ya Tuhan. Dalam malam hari ini layakkan kami untuk menerima kasih, anugerah dan kemurahan-Mu karena pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Saatnya malam hari ini ya Bapa, kami akan belajar mendengar akan daftar Elohim. Bila saat ini kuasa Roh Kudus Ruha Kodes yang hadir di tengah-tengah kami membukakan isi hati Tuhan, isi hati Bapa, supaya kami dapat mengerti akan isi hati Bapa dan maksud kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas waktu ini, atas kesempatan ini, atas yang Tuhan telah pakai Ibu Eni di dalam membawa kami di dalam pujian dan penyembahan. Kau berkati ya Tuhan, kesehatan, kekuatan di dalam usaha dan pekerjaan, apapun yang dilakukan boleh mendatangkan berkat. Engkau melindungi dan menolong, Engkau pakai lebih hari, lebih heran ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Dalam nama Adonai Yesua Sang Mesias kami yang hidup, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali malam hari ini bersekutu, memuji, membesarkan dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan saatnya malam hari ini kita akan kembali membuka kitab suci kita. Malam hari ini kita masuk dalam kitab Bilangan pasal yang ke-9. Ya, kitab Bilangan atau kitab Bamidbar atau kitab Bilangan pasal yang ke-9. Kita baca secara bergiliran. Seperti biasa kita baca 5 ayat. Saya akan baca ayat 1 sampai yang ke-5 dan Bapak Ibu selanjutnya ya. Judul dari bacaan kita malam hari ini adalah Perayaan Paskah. Ayat 1, pada bulan pertama tahun kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir, berbicara Bapa Yahweh kepada Musa di padang gurun Sinai demikian: haruslah Bani Israel merayakan Paskah pada waktu yang telah ditentukan. Pada tanggal 14 bulan ini, pada waktu petang, engkau harus merayakannya sesuai musimnya, sesuai dengan semua yang telah ditetapkan dan mengikuti segala peraturannya. Ayat yang keempat,
Maka berkatalah Musa kepada Bani Israel bahwa mereka harus merayakan Paskah. Di padang gurun Sinai itu Bani Israel merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan yang pertama pada waktu petang, sesuai dengan segala yang telah diperintahkan Bapa Yahweh kepada Musa. Demikianlah yang dilakukan oleh Bani Israel. Nah, tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. 11. Pada bulan yang kedua pada hari yang ke-14 pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. 15. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Elohim, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. 16. Begitulah yang terjadi terus-menerus. Pada siang hari ada awan yang menutupinya, dan pada malam hari tampaklah api. Ketika awan itu naik dari tabernakel, maka orang Israel pun berangkat di tempat awan itu berhenti. Di sana pula lah Bani Israel berkemah. Atas perintah Bapa Yahweh, Bani Israel berangkat, dan atas perintah Bapa Yahweh mereka berkemah selama awan itu berdiam di atas tabernakel. Mereka tetap tinggal di kemah-kemah mereka. 19. Jika awan itu tinggal cukup lama di atas tabernakel, maka Bani Israel akan menaati pesan Bapa Yahweh dan tidak akan berangkat. Begitu pula ketika awan itu tinggal hanya beberapa hari saja di atas tabernakel, maka sesuai dengan perintah Bapa Yahweh, mereka tetap tinggal di kemah-kemah mereka, dan sesuai dengan perintah Bapa Yahweh juga mereka baru berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama,
Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Bukan suatu kebetulan pada malam hari ini kita pada bacaan di Bet Mibar Fatsal yang ke-9, yaitu judulnya tentang perayaan Paskah. Ya, tidak kita rencanakan, tidak kita angan-angan sebelumnya, tiba-tiba malam hari ini hati kita tergerak untuk bisa bersekutu kembali. Bukan satu yang kebetulan. Di gereja Protestan hari ini memasuki hari Prapaskah, ya, Prapaskah, Advent pertama, ya. Hari ini kita bacaan kita pada Paskah. Loh, kok pas? Padahal kita tidak merencanakan. Tapi ini adalah suatu rencana yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang mengatur, Tuhan sendiri yang menggerakkan, Tuhan sendiri yang menolong. Dan malam hari ini kita ditolong dan digerakkan oleh Tuhan untuk kita pada bacaan Bet Mibar Fatsal yang ke-9, ya, bacaan Bet Mibar Fatsal yang ke-9 tentang perayaan Paskah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan memerintahkan bangsa Israel melalui Mose atau Musa supaya mereka merayakan Paskah. Coba kita baca, ya, pada pasal yang ke-9 Bet Mibar atau bilangan, pada bulan pertama tahun kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir, berbicaralah Bapak Yahweh kepada Musa di padang gurun Sinai demikian: haruslah Bani Israel merayakan Paskah pada waktu yang telah ditentukan. Ya, tahun pada bulan pertama, tahun kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau sekarang ini bulan pertama itu apa? Bulan pertama itu menurut kalender Gregorian, bulan pertama itu Januari, ya toh? Ya, tahun kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir, berarti tahun 02 waktu itu sebelum Masehi mungkin, ya. Tahun 02 bulan pertama. Bulan pertama kalau menurut Gregorian itu bulan Januari. Tapi di kalender Gregorian yang dirayakan oleh gereja-gereja pada umumnya merayakan Paskah antara bulan 3 sampai bulan 4 merayakan Paskah. Lain lagi dari aliran yang lain, aliran Mesianik misalnya. Mereka merayakan Paskah atau Pesah, ya. Mereka merayakannya tidak pada bulan 3 atau bulan 4. Mereka merayakan pada bulan yang lain. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka terjadi satu perbedaan penafsiran, perhitungan. Akhirnya mereka saling merasa yang satu salah, yang merasa yang satu benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini yang ingin saya sampaikan, mari kita ambil esensinya, ya. Kita ambil kepentingannya, kita ambil hikmatnya, ya. Tidak kita mengambil
ketepatan waktunya, bulannya, tanggalnya, tahunnya. Ya kita ambil itu. Kalau kita ambil itu akhirnya terjadi, oh gereja A ini sesat, gereja B ini salah, saling membenarkan. Tapi malam hari ini kita mau ambil esensinya. Apa itu esensinya? Ketika bangsa Israel itu dibebaskan dari belenggu penindasan, penjajahan, ya, penderitaan yang mereka alami selama kurang lebih 400 tahun mereka alami. Dan waktu itu Tuhan sendiri menolong mereka sampai mereka itu bisa keluar dari penindasan dan penderitaan yang mereka alami selama kurang lebih 400 tahun itu. Mereka dibebaskan, mereka dimerdekakan, mereka dimenangkan. Jadi esensinya seperti itu. Jangan diperdebatkan masalah bulan, tahun, dan istilahnya Pesa, Paskah, dan lain sebagainya. Jangan diperdebatkan. Tapi saat malam hari ini melalui bacaan kita ini kita mau ambil esensinya. Kita sebagai orang-orang percaya, apakah Anda dari aliran Protestan, dari aliran Pentakosta, dari aliran Mesianik, mari kita ambil esensinya. Bahwa kita ketika percaya kepada Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu Yeshua HaMashiach, yang saudara sebut sebagai Yesus Kristus, ya tetap yang kita sembah satu Tuhan, yang tertulis di dalam TB, di dalam kamus Alkitab. Tuhan yang kita sembah itu baik aliran Mesianik, Protestan, Pentakosta, Tuhannya orang Israel yang namanya Yod-He-Vav-He, ya, itu Yahweh. Itu yang kita sembah, yang kita puja. Baik aliran Protestan maupun Pentakosta, saya yakin dan percaya mereka nyembahnya bukan Tuhan bangsa lain, bukan bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang Esa. Tapi saya yakin dan percaya baik Protestan, baik Pentakosta, semuanya menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhannya bangsa pilihan yang namanya Yod-He-Vav-He. Saat ini kita mungkin ada yang secara gamblang menyebutkan nama Yahweh Yod-He-Vav-He, tapi yang lainnya tidak menyebut nama itu, tetapi mereka mengimani bahwa Tuhan yang kita sembah itu sama, Tuhannya bangsa pilihan yang namanya Yod-He-Vav-He. Di malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau ambil esensinya. Esensinya adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, yang kaum dari Yunani mengatakan seperti itu. Ya, sama saat ini kita mengenal Yod-He-Vav-He yang kita imani, Bapa pencipta langit dan bumi. Jadi esensinya adalah kita sebagai orang-orang percaya ini telah dibebaskan dari penindasan belenggu dosa yang kita alami ketika kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh, kepada Yod-He-Vav-He, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi melalui Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang Anda sebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita tinggalkan perbedaan kita. Kita tinggalkan perselisihan kita. Kita tinggalkan penafsiran dan doktrin-doktrin yang kita pelajari selama ini. Tetapi malam hari ini kita kembali kepada esensi bahwa kita sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa ketika kita percaya kepada Tuhan bangsa pilihan tersebut. Ya, bangsa pilihan mereka tidak mengenal, tidak percaya kepada Yeshua atau Yesus Kristus yang saudara imani, tapi mereka percaya kepada Yod-He-Vav-He. Mereka percaya kepada Yeshua, kepada Yahweh. Ya, sebagian kecil mereka percaya kepada Yeshua HaMashiach, Sang Mesias tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini di dalam momen Pesah ini, di dalam momen Paskah ini, kita sama-sama mengimani
kita mempercayai bahwa kita sebagai orang-orang percaya ini telah dibebaskan dari belenggu dosa, dari penindasan. Dan kita perhatikan di sini ya. Kita perhatikan dalam bacaan kita malam hari ini, mereka ini bangsa-bangsa Israel ini begitu taat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Pada waktu itu Bapak Yahweh menampakkan diri dalam bentuk tiang api, dalam bentuk tiang awan. Mereka begitu patuh, mereka begitu taat. Ketika tiang awan itu tidak bergerak, mereka tidak bergerak. Ketika tiang awan itu bergerak, mereka bergerak. Mereka ikuti terus apa yang diperintahkan, apa yang menjadi teladan tuntunan dari Tuhan. Yaitu ada tiang awan, ada tiang api. Begitu luar biasa. Waktu itu mereka secara kasat mata secara kasat mata bisa melihat langsung tiang awan dan tiang api. Tapi saat ini kita tidak melihat tiang awan dan tiang api, tetapi iman kita itu yang percaya kepada perintah-perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci ini sama dengan kita ini mempercayai adanya tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel waktu itu. Saat ini walaupun kita tidak melihat tiang awan dan tiang api, tetapi kita percaya. Maka Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru mengatakan, berbahagialah kamu walaupun kamu tidak melihat, namun kamu percaya. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang-orang di zaman ini, di masa ini, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita tidak melihat tiang awan, kita tidak melihat tiang api, tetapi kita percaya ini kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulangi sekali lagi, saat ini kita tinggalkan perbedaan. Bulan dan tahun, liturgi dan perayaan yang dirayakan, kita tinggalkan perbedaan tersebut. Bukan saatnya lagi kita berkelahi, bertengkar masing-masing karena doktrin, karena perhitungan tanggal dan waktu dan tahun. Tapi saat ini saatnya kita mengimani, kita mempercayai satu Tuhan kita, Yod-Heh-Vah-Weh. Dan yang kedua, kita mengimani bahwa kita sudah dibebaskan, kita sudah ditebus, kita sudah diampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di bacaan yang terakhir malam hari ini, di ayat yang ke-23 mengatakan, atas perintah Bapak Yahweh mereka berkemah, dan atas perintah Bapak Yahweh mereka berangkat. Mereka menaati pesan Bapak Yahweh sesuai dengan perintah Bapak Yahweh dengan perantaraan Musa. Mereka menaati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini yang kita tidak melihat secara kasat mata adanya tiang awan dan tiang api, tetapi Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru mengatakan bahwa berbahagialah engkau karena engkau tidak melihat tetapi engkau percaya. Dan saat ini kita sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita tidak melihat tiang awan, kita tidak melihat tiang api, tetapi kita percaya kepada Bapak Yahweh, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada yang Anda sebut sebagai Yesus Kristus, sebagai Mesias dan Juru Selamat. Mari kita saat ini pegang esensi itu, bahwa kita sama-sama mengimani Tuhannya bangsa pilihan, yaitu namanya Yod-Heh-Vah-Weh, yang telah menebus kita dari segala pelanggaran kita, dari dosa-dosa kita, yang membebaskan belenggu-belenggu dosa kita. Dan saat ini saatnya kita berjalan menaati perintah-perintah Bapak Yahweh. Puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunjukkan kepala sekali lagi. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini
Engkau telah memperingatkan kami tentang esensi dari perayaan Paskah ini. Bukan karena perhitungan waktu, tahun, dan tanggal yang ditetapkan, yang selama ini mereka saling pegang, yang satu benar, yang satu salah. Tapi malam hari ini ya Tuhan, melalui bacaan Bet Midbar Fatsal yang ke-9 ini, kami mau mengimani, kami mau mempercayai bahwa Engkau Bapa Yahweh yang membebaskan kami dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah membebaskan belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami selama ini. Itulah esensi yang kami boleh peroleh pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati umat-Mu seluruh permukaan bumi yang mereka selama ini saling membenarkan diri. Tapi malam hari ini biarlah mereka boleh mengetahui esensi tentang pembebasan yang Tuhan telah lakukan dan kerjakan terhadap bangsa Israel, bangsa pilihan tersebut. Dan saat ini kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa, kami mengimani bahwa Engkau telah membebaskan kami. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami sudah terbebas dari belenggu dosa, dan Engkau sudah mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Dan sekarang Tuhan, sesuai dengan firman-Mu malam hari ini, mereka menaati perintah-perintah Bapa Yahweh. Dan saat ini kami walaupun tidak melihat tiang awan dan tiang api tersebut, tapi kami mengimani bahwa Engkau telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang menolong kami di dalam setiap perkara dan permasalahan kami dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami selama ini. Dan kami disebut sebagai orang yang berbahagia karena kami tidak melihat, tapi kami percaya Engkau ada ya Bapa. Engkau yang membebaskan dan menolong kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan dan Mesias kami yang hidup, Yesua, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian lagi, kemudian kita masuk ke dalam doa syafaat. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita pujikan sekali lagi nanti Saudari Maria berdoa syafaat. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu,
terjadi sekarang ini. Untuk firman Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam ini kami boleh kembali beribadah, berdoa dan mendengar firman di tempat ini, di rumah ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati rumah ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir setiap waktu di tempat ini ya Bapa. Bapa, kami mengenalkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia dengan pemimpin baru yang sudah terpilih Tuhan. Tuhan campur tangan dalam setiap perencanaan dan setiap tugas-tugas yang dilaksanakan ya Tuhan. Biar semuanya mendatangkan kebaikan bagi rakyat Indonesia ya Tuhan. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, para menteri, dan semua staf kepresidenan, juga semua kepala daerah yang ada yang sudah terpilih. Haleluya. Tuhan, pimpin mereka supaya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan dan memberikan kontribusi yang baik untuk semua rakyat yang mereka pimpin dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan yang memimpin. Bapa, kami serahkan Indonesia dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Atmosfer negeri ini biarlah dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan perlindungan dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi memenuhi atas Indonesia. Jauhkan dari segala kuasa jahat, dari niat-niat jahat, dari pihak-pihak yang tidak mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi Tuhan. Jauhkan dari semuanya itu ya Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih orang-orang yang terbaik untuk mengelola kekayaan Indonesia dan kembali untuk membalas semua rakyat yang ada. Tuhan, semuanya daripadamu dan biarlah itu semua kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang ada di negeri ini, juga gereja-gereja yang ada di bangsa lain. Tuhan berkati, bila semua umat Tuhan bersatu, semua umat Tuhan, apapun organisasi atau interdenominasi gereja ya Tuhan. Tuhan, satukan setiap umat ya Tuhan. Mereka tidak memandang
menjaga apapun yang dilakukannya supaya dia tetap berada di dalam jalan kebenaran, di dalam jalan Tuhan. Haleluya. Jadi berkat bagi banyak orang. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Pak Yakob. Haleluya. Berkati kesehatan, kekuatan, Haleluya. tambah-tambahkan dengan hikmat marifat dari Haleluya. Tuhan, Haleluya. kebijaksanaan. Tuhan tambahkan kebenaran akan Tuhan. Tuhan tahu pergumulan dalam hidupnya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati apapun yang menjadi pekerjaan usahanya. Tuhan menyertai membuka jalan. Berkati usahanya ya Tuhan. Tuhan membuat berhasil dan beruntung dalam segala hal. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa. Doa juga untuk Pak Eni, Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Tuhan berkati saat menanti, saat menjaga toko, saat Haleluya. belaan, dimanapun berada ya Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan menyertai, memberkati, membuat berhasil Haleluya. dan beruntung dalam segala hal yang dikerjakannya ya Tuhan. Terpujilah Engkau Berkati ya toko Tuhan. Omega juga toko baru yang sedang dikelola menjadi agen minuman, Iya Tuhan. telur Tuhan campur Iya tangan Tuhan. Haleluya. supaya apapun yang dijual menjadi laku dan menjadi beruntung ya Tuhan, Amin. Haleluya. Haleluya. menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Pujilah ya nama Bapa. Tuhan. Doa juga Tuhan memberkati rumah ini, juga tetangga kami tempat ini kanan kiri. Tuhan memberkati semua warga Bibim. Tuhan memberkati dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan beri keamanan, perlindungan juga semua sahabat yang ada. Haleluya. Haleluya. Mereka bekerja dan bertanggung jawab atas tugas mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala tindak kriminal atau apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi semua warga Haleluya. Bibim, Haleluya. semua warga Pondok Chandra ini ya Tuhan. Terpujilah Terima kasih Engkau ya Bapak. Tuhan. Kami berdoa juga untuk Mas Lewi. Berkati Mas Lewi ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan, perlindungan, Haleluya. damai Haleluya. sejahtera dalam rumah tangganya. Kekuatan untuk Mas Lewi. Berkati juga toko yang kelolanya. Juga Neng Tuhan. Berkati Neng kesehatan. Tuhan pulihkan keadaannya ya Tuhan. Terima kasih Haleluya. Bapak. Kami percaya Tuhan berkati apapun yang dikerjakan Mas Lewi.
Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Selesai ibadah kami malam hari ini, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami malam hari ini. Firman Dafar Elohim yang boleh kami dengar, yang saat ini mengingatkan kami, boleh kami pelajari bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai kami, menolong kami dan memberkati kami. Dan biarlah kami saat ini boleh mengakhiri ibadah ini, tetapi kami tetap selalu terhubung dengan Engkau ya Tuhan, setiap saat, setiap waktu. Bahkan di saat kami malam hari ini akan beristirahat, kami akan tidur ya Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi kami, menjaga kami ketika kami tidur. Di dalam alam bawah sadar kami, malaikat Tuhan menjagai kami, sehingga kami tidur dengan nyenyak, dijauhkan dari penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara, dimenangkan dan dibebaskan dari gangguan mereka ya Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan menyertai kami di dalam istirahat kami malam hari ini. Dan kami boleh tidur dengan nyenyak, besok kembali bangun dengan tubuh sehat, segar, siap menerima berkat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Mari sekarang kita tengadakan tangan kita mau mohon berkat dari Tuhan. Yefarihi kafeis mereka, ya Yahweh panaf eleka, fikuneka, yasim leka. Ya Yahweh panaf eleka, yasim leka, shalom. Bapak Yahweh memberkati kita dan menjaga kita. Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajahnya. Dan Bapak Yahweh bermurah hati kepada kita, mengangkat wajahnya atas kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Amin. Yevareka. Yevareka. Beis mereka. Yevareka. Sembleka